Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Di video kali ini, gue bakal membahas episode terbaru dari kartun The Owl House season kedua, yaitu episode 15 yang berjudul Dames the Break Kid. Nah, sebelum memulai pembahasan, gue ingin menyampaikan suatu informasi penting. Pertama, gue lihat ada beberapa dari kalian yang merasa kebingungan bagaimana bisa gue menonton episode ini yang padahal episode ini sendiri masih belum rilis di Disney Hotstar. Nah, sedikit informasi, jadi Disney Hotstar akan merilis episode terbaru dari kartun ini ketika semua episode yang sudah dirilis. Dan biasanya, jarak perilisannya adalah beberapa bulan setelah episode terakhir dirilis. Jadi untuk bisa menonton episode terbarunya, gue harus mencarinya di internet. Dan beberapa website yang menyediakan episode terbaru dari kartun ini adalah Kiss Cartoon dan Kim Cartoon. Sedikit peringatan, kedua website ini merupakan website ilegal. Jadi pastinya bakal banyak banget iklan pop-ups, dan juga website ini tidak menyediakan sub Indo. Jadi kalau misalnya kalian pengen menonton episode ini dengan sub Indo, well, kalian harus menunggu selama beberapa bulan. Nah, untuk link menonton episode ini bakal gue taruh di deskripsi ataupun di pin komen. Yang kedua, ada pengumuman dari website Kutu Buku Kartun, di mana mereka bakal mengadakan podcast yang membahas kartun Amphibia dan The Owl House. Podcast ini sendiri akan mendiskusikan seputar pertanyaan mengenai bagaimana Anne, Sasha, dan Marcy bisa bersatu kembali untuk melawan King Andreas, dan apakah Luz akan menetap di Boiling Isle atau kembali ke bumi. Nah, acara ini bakal diadakan pada tanggal 24 April nanti, jam 3 sore menjelang puasa. Ya, bisalah ini menemani waktu ngabuburit kalian. Untuk informasi lebih lanjut dan berita terkait, klik tautan yang tertera di deskripsi video. Ikuti media sosial kami, dan jangan lupa bergabunglah bersama komunitas kami di sini. Jadi mungkin itu saja beberapa informasi yang bisa gue sampaikan. Sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Episode ini dibuka dengan Luz yang sedang mempelajari kombinasi glips dengan harapan ia dapat menemukan glips yang dapat membantunya dalam membuat portal menuju bumi. Tetapi usahanya kali ini tetap gagal dan ia sempat ditolong oleh Ida ketika salah satu glipsnya lepas kendali. Luz pun menjadi galau karena kegagalan kali ini dan Ida pun mencoba untuk menghiburnya dengan menceritakan mengenai bagaimana ia pertama kali bertemu dengan Rain Whisper. Cerita bermula ketika Ida dan Lilith versi kecil sedang berjalan menuju sekolah. Pada titik ini, keduanya sama-sama sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian masuk ke dalam Emperor Coven. Nah, satu hal yang cukup menarik dari momen ini adalah Ida terlihat masih memiliki keinginan untuk bergabung ke dalam Emperor Coven. Meskipun ia memiliki sifat yang rebel dan tidak menyukai belajar. Tapi momen ini menunjukkan kalau misalnya Ida dulunya masih memiliki niat untuk masuk ke dalam Coven karena ia ingin terus bersama saudarinya. Selain itu, momen ini juga menunjukkan bahwa Ida memiliki kepintaran yang cukup tinggi ketimbang saudarinya, yang padahal Ida sendiri selalu terlihat bermain-main dan meremehkan pelajaran sihir. Namun hal ini tidak menjadi masalah baginya dan ia masih tetap lebih unggul ketimbang Lilith yang selalu berusaha keras untuk belajar sihir. Hal inilah yang membuat Lilith akan menjadi cemburu kepadanya dan menjadi titik awal terjadinya bencana kutukan The Owl Beast. Ketika keduanya sadar kalau misalnya mereka akan terlambat masuk sekolah, mereka pun bergegas menuju sana dan kita sempat diperlihatkan dengan beberapa wajah murid yang cukup familiar. Ada kedua orang tuanya Amity yang sedang nongkrong bersama dengan seorang murid yang kemungkinan besar dia adalah Darius, dan juga wanita bermata tiga ini yang cukup mirip dengan karakter Basha. Kemungkinan besar karakter ini adalah orang tuanya. Lalu ada murid ini yang juga cukup mirip dengan ayahnya Gus, namun gue agak ragu karena seingat gue ayahnya Gus adalah seorang penyihir ilusi, sementara murid ini adalah Abomination. Tapi gue sendiri juga masih agak ragu. Kalau misalnya kalian punya jawaban yang lebih akurat, ya tolong balas di kolom komentar. Setelah itu kita diperlihatkan dengan kepala sekolah Hexside dulu yang memiliki perawakan yang cukup mengerikan dan sangat cocok dengan suasana dari kartun ini. Lalu kita juga diperlihatkan dengan Bam yang posisinya saat ini adalah wakil kepala sekolah. Nah, di sini Bam merasa khawatir dengan kepala sekolah Faust yang selalu menghukum para murid hingga mendeo mereka yang padahal mereka hanya membuat masalah kecil. Kepribadian yang ditunjukkan oleh Bam dalam episode ini bisa menjadi bukti bahwa ia merupakan orang yang sangat baik dan peduli kepada murid-muridnya. Itulah kenapa ketika Luz dan Willow sempat di-DO dari sekolah Hexside, ia menjadi sangat sedih. Ketika Ida bersama dengan Lilith mencoba untuk melewati jalan rahasia, Ida membiarkan dirinya tertangkap basah agar Lilith bisa lolos dari masalah ini. Ia pun dibawa ke ruang kepala sekolah Faust, di mana ia diancam akan di-DO karena masalahnya kali ini. Ida yang takut kalau misal dirinya akan terpisah dengan Lilith, merayu kepala sekolah Faust kalau ia akan melakukan apapun agar bisa tetap berada di Hexside. Mendengar hal tersebut, ia pun meminta Ida untuk mengikuti sebuah program pelatihan yang bernama Instructing Future Witch Program untuk bisa mendapatkan sebuah pita biru sebagai bentuk penghargaan.
Nah, sebenarnya tugas ini hanya ditunjukkan kepada murid-murid yang bertalenta, dan Hexite dulunya memiliki seorang murid yang seperti ini. Hanya saja sekarang ia sudah di DO karena mengunyah permen terlalu keras di kantin sekolah. Ish, nih kepala sekolah saklek banget ya. Untungnya kita nggak pernah ketemu modelan kepala sekolah seperti ini. Ida pun diminta untuk mengikuti pelatihan tersebut bersama dengan Bam yang menjadi pengawalnya. Ketika sampai di sana, kita pun diperlihatkan dengan salah satu kepala Coven, yaitu Terra Snapdragon. Yap, orang yang memiliki peran penting di episode 11 kemarin. Nah, kemunculannya di sini menjadi pertanda kalau misalnya ia merupakan salah satu kepala Coven yang sudah menjabat sangat lama. Di sini, Terra langsung merubah aturan dari pelatihan ini menjadi sesuka hati dia. Pelatihan pun dimulai dan Ida mengalami kesulitan dalam menjalaninya. Ketika ia sedang duduk di pojokan, seorang murid dari jurusan musik menghampirinya dan menunjukkan kemampuannya dalam mengubah air yang tadinya tidak enak menjadi terasa sangat nikmat setelah ia mensiulkan air tersebut. Yap, murid ini adalah Rain Whisper. Pertemuan pertama mereka ini bisa dibilang nggak begitu spesial dan biasa saja. Dan oh ya, sedikit note, pada momen ini Rain sedang bersekolah di luar Hexite dan nama sekolahnya adalah Saint Epiderm. Ida yang terkejut ketika melihat Rain memiliki 2 pita biru di pakaiannya langsung ditawarkan oleh Rain untuk menemaninya dalam pelatihan ini dengan jaminan ia akan mendapatkan pita tersebut. Yang tadinya pelatihan ini terkesan membosankan, namun dengan mereka berdua yang saling bekerja sama, pelatihan mereka menjadi lebih seru dan berjalan dengan sangat lancar. Ketika sedang istirahat, Ren menjelaskan kalau misalnya ia terpaksa mengikuti pelatihan ini agar ia bisa mendapatkan beasiswa dengan dirinya yang bisa mengharumkan nama sekolahnya. Ida juga menjelaskan alasan kenapa ia mengikuti pelatihan ini, dan ia juga menceritakan kalau misalnya ia hanya memiliki satu-satunya teman di sekolah, yaitu saudarinya. Dan apabila mereka terpisah, maka Ida akan menjadi sangat kesepian. Pada saat pelatihan sudah mencapai penghujung acara, Terra kembali merubah aturan karena ia merasa tidak puas dengan pelatihan ini. Ia pun membuat sebuah tantangan terakhir bagi para murid, di mana mereka akan terbagi menjadi 2 grup, yaitu grup Coven dan grup penyihir liar. Untuk aturan mainnya, grup Coven akan diberikan waktu 20 menit untuk menangkap semua anggota grup dari penyihir liar. Bila mereka sukses, maka satu grup tersebut akan mendapatkan pita biru masing-masing. Tapi sayangnya, Ida dan Rain harus berada di grup yang berbeda. Dan oh ya, di momen ini kita juga bisa melihat salah satu murid yang memiliki penampilan yang sangat mirip dengan ayahnya Willow. Kalian gak usah tanyalah kenapa Willow punya 2 ayah ya. Permainan ini pun dimulai dan semua murid saling menyerang untuk bisa mendapatkan pita biru mereka. 2 orang murid yang sama-sama dari grup Coven mengajak Ida untuk menangkap Rain yang terkenal sudah mengikuti pelatihan ini berkali-kali. Ketika Rain sudah terpojok, Ida malah membuang kedua murid tersebut dan ia pun akhirnya bisa bertemu kembali dengan Rain. Terra yang melihat hal ini mengira kalau misalnya mereka berdua akan terlibat duel 1 lawan 1. Tapi tanpa ia duga, keduanya mencoba untuk melontarkan serangan kepadanya. Terra menghampiri kedua murid ini dan mulai tertawa karena merasa terhibur dengan aksi mereka. Namun dikarenakan tindakan mereka berdua, tidak ada satupun murid yang mendapatkan pita biru di tahun ini. Meskipun begitu, Bam tetap bangga kepada Ida walaupun ia sadar kalau misalnya mereka berdua sudah tamat. Mendengar perkataan Bam, Terra berniat untuk menyampaikan pesannya kepada Faust untuk tidak mendeo Ida dan memecat Bam. Setelah itu, mereka berdua pun menjalankan kehidupan sekolah mereka dengan tenang. Ketika Ida mencoba untuk menghampiri Lilith, Lilith malah menunjukkan wajah yang tidak begitu peduli dengan cerita yang dialami oleh Ida. Ia pun juga langsung pergi karena ia sudah memiliki grup belajarnya sendiri. Ida yang murung tiba-tiba dihampiri oleh Rain yang kini sudah pindah ke dalam sekolah Hexite karena ia gagal mendapatkan beasiswa. Sejak saat itu, Ida lebih sering berduaan bersama dengan Rain ketimbang dengan saudarinya. Scene kembali ke waktu sekarang di mana Luz, King, dan Hoodie terlelap tidur setelah mendengar cerita itu. Sementara di tempat yang jauh, Rain yang sedang melihat matahari terbenam langsung dihampiri oleh Terra yang membawa sebuah ramuan pencuci otak. Meskipun begitu, Rain menggunakan sihirnya untuk menetralkan air tersebut agar tidak terpengaruh oleh sihir Terra. Jadi ternyata selama ini, Rain sedang berpura-pura menjadi anggota Coven untuk menyusun rencana pemberontakan di dalam istana. Ia melakukan semua ini karena ia tidak ingin Ida terlibat dalam situasi berbahaya sama seperti rencana pemberontakan sebelumnya. Nah, dalam rencana kali ini, ia juga melibatkan salah satu pengguna sihir Abomination di mana ia bertugas dalam menyampaikan suatu informasi. Nah, siapakah pengguna sihir Abomination ini? Kemungkinan besar orang ini adalah Alador, yaitu ayahnya Amity. Atau bisa saja dia adalah penyihir yang pernah diselamatkan oleh Rain dulu. Well, ini semua hanya spekulasi gua saja, dan semua ini akan terungkap di cerita kedepannya nanti. Oke, jadi begitulah seluruh alur cerita dari episode ini. Overall, episode ini dapat melampaui ekspektasi gue karena awalnya gue mengira kalau misalnya episode ini bakal menjadi cerita flashback yang membosankan. Tapi gue sangat bersyukur karena perkiraan gue salah. Apa yang membuat cerita ini lebih menarik adalah kita nggak hanya diberikan flashback dari pertemuan pertama kali Ida dan Rain, namun kita juga ditunjukkan dengan berbagai hubungan antara Ida dengan karakter lainnya di masa lalu, mulai dari Lilith hingga kepala sekolah Bam. Tentu hal inilah yang membuat Ida memiliki koneksi yang cukup dekat dengan Bam karena mereka berdua dulunya sama-sama di bawah ancaman kepala sekolah Faust. Sebuah cerita masa lalu yang cukup menarik, dan untuk continuity-nya sendiri, kita ditunjukkan bahwa Rain sedang berpura-pura di dalam Emperor Coven dan
Dan ia juga sudah membangun kelompok pemberontak yang baru setelah kelompok sebelumnya ditangkap dan dimasukkan penjara. Jadi mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!